Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Novel Rifki Rahmatullah dengan NIM 122150062. Saya berasal dari kelas RB. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal UTS Paleontologi, yang dimana membahas 5 soal, yang dimana soal pertama membahas tentang istilah-istilah yang ada di paleontologi. Yang pertama adalah hypotype. Hypotype adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu spesimen fosil atau yang lebih rendah tingkatannya di dalam satu stratigrafi daripada spesimen aslinya. Ini bisa terjadi ketika lapisan geologi yang lebih mudah mengubah posisi atau menggeser fosil-fosil tersebut. Yang biasanya lapisan geologi yang lebih muda itu berada di atas singkapan, ataupun yang lebih tua berada di bawah singkapan. Kemudian ada biokonus. Biokonus adalah mengacu pada sebuah komunitas organisme yang hidup bersama dalam suatu lingkungan geologis ataupun ekologis. Ini merujuk pada interaksi antara berbagai spesies organisme dalam komunitas tertentu. Salah satunya adalah hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini merupakan salah satu contoh biokonus yang dimana banyak makhluk hidup yang berkembang biak di dalamnya. Banyak mamalia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme hidup bersama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian adalah Thanatoconus, adalah istilah yang menggambarkan komunitas organisme yang ditemukan dalam catatan fosil, biasanya pada saat setelah kepunahan massal, di mana ini lebih mencari alasan kenapa kepunahan massal itu bisa terjadi, mencari akibatnya dan penyebabnya. Salah satu contohnya adalah kepunahan dinosaurus, adalah salah satu contoh Thanatoconus yang ada, yang dimana kita tahu dinosaurus adalah hewan yang telah punah di zaman sekarang. Kemudian adalah replacement. Replacement ini mengacu pada perubahan komposisi spesies organisme dalam suatu ekosistem seiring waktu. Ketika spesies baru menggantikan spesies yang telah punah, dimana sebagai ilustrasi ketika fosil-fosil menunjukkan bahwa satu spesies ikan purba yang telah punah digantikan oleh spesies ikan yang baru atau yang muncul di beda masa atau di beda zaman, yang dimana ikan-ikan purba mungkin telah punah zaman sekarang. Kemudian adalah rework fosil atau pengulangan fosil, adalah fosil yang diangkut oleh proses geologi seperti erosi dan kemudian ditempatkan di lapisan geologi yang berbeda dari tempat asalnya. Ini biasanya menyebabkan kesalahan interpretasi, di mana kita mau menginterpretasi sebuah lapisan geologi yang ditemukan fosil tersebut, namun itu merupakan lapisan penempatan kedua pada fosil tersebut, bukan lapisan awal dari dibentuknya fosil tersebut. Jadi masih banyak interpretasi yang salah dikarenakan kurangnya informasi ataupun tertipu pada fosil-fosil yang bergeser atau berpindah tempat. Sebagai contoh, cangkang fosil laut yang berasal dari lapisan geologi yang lebih tua terbawa oleh sungai dan kemudian tertimbun dalam lapisan geologi yang lebih muda. Kemudian saya akan membahas soal kedua, yang dimana soalnya adalah contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme, serta jelaskan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Yang dimana yang pertama adalah mineralisasi. Mineralisasi ini sendiri adalah organisme yang tertimbun dalam lapisan sedimen yang mengandung mineral seperti kalsium karbonat atau silikat. Proses ini melibatkan pergantian jaringan organik yang digantikan oleh mineral-mineral di lingkungan sekitar. Peran dalam eksplorasi ini adalah fosil-fosil mineralisasi dapat membantu geologis untuk mencari sumber daya alam yang ada di bawahnya, seperti minyak, gas bumi, maupun struktur geologi yang mengandung sumber daya alam. Fosil-fosil ini sangat penting, merupakan informasi yang penting dalam mengetahui sumber daya alam di bawah permukaan bumi. Kemudian adalah proses karbonisasi, merupakan proses yang dimana organisme mati tertimbun di dalam suatu endapan berair yang kaya akan karbon dioksida, yang dimana kondisi ini mengakibatkan penghilangan unsur-unsur non-karbon dari organisme dan meninggalkan fosil yang kaya akan karbon. Peran dalam eksplorasi ini adalah fosil karbonisasi memiliki petunjuk tentang sejarah
lingkungan, termasuk sejarah keasaman air di masa lalu yang relevan dalam analisis geologi dan pengeboran minyak. Kemudian ada aspalasi organisme. Aspalasi ini tersendiri merupakan organisme yang terperangkap dalam aliran aspal alami yang mengalir dari bawah tanah. Aspal melindungi organisme dari penguraian dan penggantian, menciptakan fosil yang terawetkan karena minimnya oksigen atau tidak ada sama sekali oksigen di dalamnya. Kemudian peran dalam eksplorasinya yaitu fosil aspal bisa menjadi indikator sumber daya minyak bumi, yang dimana penyelidikan fosil aspal dapat membantu menentukan potensi wilayah yang kaya akan minyak dan gas bumi. Kemudian adalah konservasi. Konservasi ini adalah lapisan organisme yang tertimbun dalam lapisan es atau gletser. Kondisi ini memperlambat penguraian, memungkinkan fosil organisme tetap terjaga selama ribuan tahun. Peran ini di dalam eksplorasi adalah membuat analisis geologi, yang dimana kita mengetahui iklim di zaman dulu atau di masa lalu yang penting dalam analisis geologi dan sumber daya air. Kemudian adalah penyalutan dalam resin organisme atau fosil. Salah satunya adalah fosil amber, di mana fosil ini terperangkap di getah pohon selama waktu yang sangat lama, sekitar 10.000 tahun, di mana serangga ini terperangkap di getah pohon yang tidak bisa keluar dan menghilangkan oksigen sehingga getah ini mengeras, yang membuat serangga juga ikut mengeras di dalamnya. Kemudian di soal ketiga itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan umur relatif dan umur absolut. Umur relatif itu adalah metode untuk menentukan urutan peristiwa geologi atau fosil dalam hubungannya dengan peristiwa lain. Ini tidak memberikan estimasi waktu yang pasti, tetapi menggambarkan apakah suatu kejadian atau fosil muncul sebelum atau setelah peristiwa atau fosil lain dalam catatan geologi tersebut. Sebagai contoh, jika dalam catatan geologi fosil A ditemukan di atas fosil B, maka fosil A memiliki umur yang lebih relatif mudah daripada fosil B. Karena mengapa? Karena fosil A terdapat di lapisan yang paling atas, di mana fosil B terdapat di lapisan yang paling bawah. Yang dimana lapisan paling bawah tersebut merupakan lapisan yang lebih dulu ada sebelum lapisan yang atas. Kemudian adalah umur absolut, adalah metode untuk menentukan umur pasti atau kuantitatif dari suatu peristiwa atau fosil dalam tahun ke tahun. Ini biasanya menggunakan teknik penanggalan radiometrik yang melibatkan perhitungan tingkat peluruhan isotop dalam bahan geologi. Sebagai contoh, kita ambil contoh penanggalan radiometrik, yang dimana uranium, timah dapat memberikan umur absolut yang tepat untuk batuan vulkanik yang mengandung fosil tertentu. Sebagai misalnya 50 juta tahun yang lalu. Umur relatif memberikan urutan kronologis dalam catatan geologi, sedangkan umur absolut memberikan angka pasti berapa tahun yang sama untuk memahami sejarah geologi bumi secara lebih komprehensif atau menyangkut semuanya. Kemudian ada di soal keempat, itu adalah hubungan antara paleontologi dengan bagian bidang-bidang lain dalam geologi. Di sini saya mengambil stratigrafi, adalah studi tentang lapisan batuan dan urutan kronologisnya dalam catatan geologi. Paleontologi digunakan untuk menentukan usia relatif lapisan batuan dengan menganalisis fosil yang ada di dalamnya, di mana fosil ini sebagai informasi dalam kita menentukan umur-umur batuan dan umur-umur suatu lingkungan. Kemudian adalah sedimentologi, adalah studi tentang bagaimana endapan sedimen terbentuk dan berubah seiring waktu. Paleontologi memberikan bukti tentang organisme yang pernah hidup dalam sedimen tersebut. Apa aktivitas, apa saja yang dilakukan organisme zaman masa lalu yang dilakukan di lapisan sedimen tersebut. Kemudian tektonik lempeng. Paleontologi dapat digunakan untuk memahami pergerakan benua dan tektonik lempeng karena organisme tersebut memiliki distribusi geografis yang mencerminkan hubungan benua dan lempeng. Yang terakhir adalah geokimia, melibatkan studi komposisi kimia bahan geologi, yang dimana apa unsur kimia yang ada di dalam satu batuan, apa unsur kimia yang ada di dalam fosil.
apakah fosil tersebut termasuk karbonatan atau fosil tersebut tidak karbonatan, yang mana kondisi lingkungan dan kualitas bahan organik di masa lalu. Ilustrasinya bisa kita ambil adalah analisis isotop fosil dalam batuan sedimen membantu geokimia dalam memahami siklus karbon dioksida dalam sejarah geologi. Isotok terakhir adalah fosil plantonik dan fosil bentonik. Fosil plantonik dan bentonik ini digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam penelitian geologi. Karena ciri-ciri khusus masing-masing dan peran mereka dalam rekaman geologi, berikut penjelasan mengapa fosil plantonik sering digunakan untuk penentuan umur yang baik, sementara bentonik digunakan untuk menganalisis lingkungan pengendapan. Fosil plantonik adalah mikroorganisme yang hidup di lautan dan berperan sebagai indikator umur dalam stratigrafi. Mereka memiliki karakteristik khusus seperti cepat berkembang biak dan tersebar luas, sehingga fosil plantonik seiring memiliki rentang waktu yang singkat dalam catatan fosil yang menjadikan bagus untuk penentuan umur yang akurat. Sebagai contoh, foraminifera seperti Globigerina memiliki rentang waktu yang relatif pendek dalam catatan fosil. Kemudian adalah bentonik. Bentonik adalah organisme yang hidup di lingkungan perairan, dangkal seperti muara sungai atau rawa, dan seringkali memiliki rentang waktu yang singkat. Mereka lebih baik digunakan sebagai indikator kondisi lingkungan dan iklim saat pengendapan. Sebagai ilustrasi, di dalam lapisan sedimen rawa atau danau, fosil bentonik seperti spesies dari genus Cara dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman air dan suhu lingkungan saat pengendapan sedimen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.